Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Selamat datang kepada teman-teman santri online Ngaji Ihya. Pada malam hari ini mari kita memulai ngaji mingguan kita, ngaji kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal dan Ngaji Ihya dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kitab ini, yaitu Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila arwahi al-ali wal ashabi ajma'in wa tabi'i tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin wa ila arwahi al-awliya'i wa syuhada'i wa salihin, khususan ila ruhi sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa Syekhil Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wa ila arwahi al-awliya ashabil buturukil mu'tabarah wa ila arwahi awliya'illahi ta'ala fi ardi Jawa, khususan wali Songo qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa ala barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa ila arwahi amwatil ulama'i wal musannifin wal muallifin, khususan muallifa hadzal kitab Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihahu wa ala barakatihi wa nafa'ana bi ulumihi wa ila arwahi amwadil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan arwaha ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa muassisi al-ma'ahid al-islamiyah fi Indonesia wa muassisi al-jam'iyyatil islamiyyatil ukhra wa ila arwahi masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa abaina wa ummahatina wa astadina wa jaddanina wa asdiqaina wa ikhwanina lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kita mulai dengan ngaji Al-Munqidh Minadh Dhalal halaman 117 ya. Kita masuk ke halaman 117 dan memulai bab baru. Tapi sebelum saya ngaji, mungkin ada sedikit pengumuman, agak ada sedikit perbedaan malam ini karena saya duduk di kursi yang nyaman sekali malam ini. Ini kursi hadiah dari salah seorang santri online. Terima kasih ya. Orangnya tidak mau disebut, tapi saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan kursi ini ngajinya lebih enak ya. Dan saya juga pakai kaos jil ini, jamaah Ihya Lovers ya. Nanti minggu depan kita pakai kaosnya Mas Ghafir, jadi selang-seling ya. Teman-teman yang sudah punya kaos, kalau ngaji saya persilahkan pakai kaos supaya ya untuk seru-seruan saja ya. Mari kita mulai dengan Al-Munqidh Minadh Dhalal halaman 117, masuk di subbab baru Al-Qawlu fi sababi muawadati nashril ilmi ba'dal i'radi anhu. Ini bab penting sekali ya. Bab tentang al-qawlu, ay hadza al-qawlu. Ini adalah al-qawlu, keterangan fi sababi muawadati nashril ilmi. Kembali menyebarkan ilmu, kembali mengajar ba'dal i'radi, setelah meninggalkan anhu terhadap ngajar ini. Al-Ghazali itu selama kira-kira 10 tahun itu mengalami gap ya. Istirahat, tidak ngajar selama 10 tahun dari seorang profesor yang dukdeng ya, mengajar di universitas yang paling terhormat, paling prestisius di ibu kota dinasti Islam di Baghdad, kemudian ditinggalkan semua 10 tahun
vakum, tidak mengajar beliau, murni melakukan ibadah ya. Melakukan delinking kalau istilah saya dalam catatan di Facebook beberapa waktu yang lalu ya. Memutus dari dunia ini, kemudian uzlah, tapi setelah itu balik ngajar lagi. Kenapa kok ini kayak ya, kayak mirip Kanjeng Nabi dulunya takhannuts ya, uzlah di Gua Hira, setelah itu turun bergaul dengan masyarakat kembali. Nah, kira-kira Al-Ghazali itu mengalami hal yang kira-kira mirip seperti itu ya. 10 tahun beliau ini bersemadi, beruzlah di Gua Hira, tanda kutip ya, Gua Hira-nya beliau. Tapi setelah selesai uzlah ini turun gunung lagi ya. Muawadatu nasril ilmi artinya adalah balik turun gunung lagi, ngajar, bergaul dengan masyarakat, menjadi manusia sosial. Setelah sekian waktu menjadi manusia kamar, ini tiba-tiba menjadi manusia sosial kembali ya. Thumma inni, kemudian sesungguhnya aku, Al-Ghazali maksudnya, wazabtu, terus menerus aku ala al-uzlati terhadap uzlah wal khalwati dan khalwat qariban kira-kira min asyri sinina 10 tahun ya. Qariban kira-kira ya, min asyri sinina dari 10 tahun. Wabana, nah di tengah-tengah uzlah 10 tahun ini wabana dan jelaslah, teranglah itu fi athna idzalika di tengah-tengah 10 tahun ini ala darurati secara darurat, artinya beliau mendapatkan pengetahuan yang begitu jelasnya seperti keadaan darurat, nggak bisa ditolak ya. Pengetahuan ini pengetahuan ilhami ya. Karena itu sifatnya daruri ya. Begitu kuat sekali desakannya. Min asbabin berupa sebab-sebab, la uksi yang tidak bisa menghitung akuha kepada sebab ya. Pengetahuan-pengetahuan yang sumbernya nggak bisa diketahui, nggak bisa dihitung, banyak sekali ya. Maratan kadang-kadang bidzauqi secara intuisi. Jadi ini memang luar biasa, sampai nggak bisa memahami kalimat Al-Ghazali ini ya kalau nggak mengalami pengalaman beliau. Bayangkan 10 tahun uzlah, 10 tahun itu kan total kira-kira sama dengan waktu orang menyelesaikan S1 sampai doktor kira-kira kan ya. Ya kalau total sampai doktor kira-kira 12 tahun ya hampir sama lah. Jadi 10 tahun uzlah ya, nyepi dan konsentrasi total penuh ya. Ya pasti kalau orang menjalani seperti ini, apalagi orang yang sekaliber Al-Ghazali ya, pasti banyak pengetahuan yang beliau dapatkan di tengah-tengah proses uzlah ini ya. Maratan kadang-kadang bidzauqi secara intuisi sumber pengetahuannya ini, wa maratan kadang-kadang bil ilmil burhani melalui ilmu burhani, ilmu yang melalui kias ala mantek ya, burhani ya. Jadi menggunakan ilmu mantek ya. Karena beliau ini sebelum uzlah itu juga sudah tahu tentang falsafah, mantek, segala sudah tahu semua ya. Makanya ya nanti saya terangkan ya. Wa marta dan kadang-kadang bil qaulil imani dengan al-qaul dengan wacana al-imani yang bersifat iman ya. Wacana atau diskursus yang bersifat keimanan. Jadi jalannya bukan zauq, bukan penalaran melalui logika yang rasional, melalui mantek, tapi melalui iman ya, bil qaulil imani ya. Nah, apa pengetahuan yang menjadi terang benderang ya, pengetahuan yang diperoleh oleh Al-Ghazali di tengah-tengah uzlah selama 10 tahun ini? Wabana ya, fa'ilnya wabana ya, annal insana, sesungguhnya manusia khuliqa diciptakan min badanin dari badan, wa qalbin dan hati ya, manusia itu tersusun dari 2 elemen, badan dan jiwa ya, dan qalb. Wa'ani dan memaksudkan aku bil qalbi dengan qalb di sini haqiqatar ruhi, hakikatnya rohnya manusia ini. Allati hiya yang hakikatur roh, yang roh ini adalah hiya mahallu ma'rifatillahi ta'ala, tempat ma'rifat terhadap Allah Ta'ala. Dunal lahmi, bukan
yang disebut dengan qalb di sini bukan al-lahmi itu daging, wadami dan darah, alladzi yusyariku yang menyertai fihi di dalam seorang apa itu al-insan ya, fihi di dalam hal ini al-lahm dan dam, al-maita orang yang mati atau seorang yang sudah jadi mayit, wal bahimata batang ya. Apa batang itu? Apa batang bahasa Indonesianya ya? Mayat. Batang apa? Bangkai. Bangkai. Maita batang, bangkai, wal bahimata dan binatang ya. Jadi selama 10 tahun itu ada pengetahuan penting yang didapat oleh Al-Ghazali, yaitu bahwa manusia itu terbuat dari 2 unsur, 2 elemen, badan dan jiwa. Sebagian mungkin jenengan teman-teman membaca ini, ya kalau begitu aja kan saya udah tahu gitu kan. Ini kan pengetahuan yang sudah diketahui kita semua. Apa yang istimewa dengan pengetahuan seperti ini? Nanti dulu. Ini ya, ada banyak pengetahuan yang sampean sudah tahu. Tetapi taunya itu jenengan hanya tahu melalui pikiran. Tapi pengetahuan yang diperoleh oleh Al-Ghazali di sini pengetahuan berdasarkan pengalaman. Jenengan kan kadang-kadang sudah tahu lah banyak hal dalam kehidupan ini itu sudah tahu, misalnya bahwa ya orang kalau mau sukses harus berusaha gitu kan. Dan itu kan teorinya. Tapi jenengan kalau mengalami sendiri setelah berusaha sukses, ya, setelah berusaha sukses, sampean itu memahami kaidah bahwa orang kalau sukses itu harus berusaha, itu pemahaman jenengan sampean ini beda dengan ketika sampean itu belum mengalami itu. Bahwa orang kalau mau lulus kuliah ya harus belajar dengan baik supaya lulus dengan nilai yang baik. Itu semua orang tahu. Tapi sampean mengalami sendiri itu beda. Nilai rasanya juga pengaruhnya dalam diri kita itu beda banget ya. Jadi di sini ya memang pengetahuan bahwa manusia itu terbuat dari badan dan jiwa itu semua orang sudah tahu. Tapi pengetahuan Al-Ghazali di sini pengetahuan yang bobotnya tinggi banget karena ini dicapai melalui pengalaman uzlah, nyepi ya, menyendiri selama 10 tahun ya. Jadi manusia itu elemennya 2, badan dan jiwa ya. Ini fakta sederhana tapi penting sekali. Nah, yang menarik adalah di sini Al-Ghazali mendefinisikan apa itu al-qalb. Ya. Hati itu apa atau jiwa itu apa? Qalbu itu. Qalbu di sini artinya adalah ruh ya. Jadi yang disebut dengan qalbu di sini bukan daging atau darah atau organ yang disebut dengan hati, itu bukan ya. Tapi yang disebut dengan qalb di sini adalah roh, jiwa. Ini sebagian mungkin teman-teman yang hari ini membaca ya. Ini saya akan nyinggung sedikit statusnya teman saya Dr. Fitzgerald Kennedy Sitorus yang hari ini nulis catatan yang sangat bagus sekali yang saya share di akun Facebook saya sore tadi tentang filsafat ya. Nah, dalam pembahasan itu beliau mengatakan, Mas Sitorus ini, saya memanggilnya Bung Sitorus ya. Dia mengatakan bahwa yang disebut dengan otak ya atau pikiran ya atau jiwa itu tidak sekedar organ otak atau reaksi-reaksi kimiawi atau sesuatu yang bersifat fisikal ya, fisik di dalam otak kita ini. Karena sebagian orang-orang yang mengatakan, berpandangan bahwa ya manusia itu seluruh aktivitasnya ini ya, itu dikendalikan oleh otak ya.
Nah, otak itu apa? Ya otak ya organ yang ada di kepala ini, itulah otak. Itulah otak. Otak itu adalah dalam bahasa Inggrisnya brain. Jadi otak ya brain ini, otak ini ya kalau kita makan nasi padang itu ada namanya otak-otak itu kan, kita makan otak juga. Nah, otak itu ya organ ini. Tapi itu pandangan yang bersifat menyederhanakan. Ya. Kegiatan pikiran itu, kenapa kita bisa berpikir itu kalau menurut orang-orang, sebagian orang-orang yang pandangannya apa ya terlalu sederhana, mengatakan bahwa ya seluruh kegiatan kita berpikir, merasa sedih, gembira atau yang lain-lain itu semua ya merupakan reaksi di dalam otak kita ini ya. Nah, tapi dalam tulisannya tadi hari ini Bung Sitorus mengatakan bahwa otak itu atau pikiran atau jiwa atau ya jiwa manusia atau pikiran manusia itu tidak sekedar hanya merupakan yaitu reaksi-reaksi di dalam otak kita itu. Yang disebut dengan pikiran itu sesuatu yang lebih dari sekedar kegiatan yang bersifat fisik di dalam otak kita ya. Jadi dia merupakan sesuatu yang lebih dari itu. Jadi Al-Ghazali di sini mengatakan bahwa yang disebut dengan qalb itu bukan organ yang disebut dengan otak ini, tapi ada sesuatu yang lebih dari sekedar otak. Memang manusia itu kalau mati otaknya tidak bekerja, seluruh kesadarannya hilang. Dia nggak bisa berpikir, nggak bisa memahami pengetahuan, dan memang tidak ada itu. Tetapi pengetahuan yang muncul pada manusia itu tidak sekedar merupakan hasil otak ini. Ya. Ada sesuatu yang lebih daripada otak itu. Itu yang disebut oleh ruh di dalam bahasa Al-Ghazali di sini. Ya. Jadi otak itu atau pikiran manusia atau apa ya kesadaran manusia itu tidak sekedar hanya hasil kegiatan otak kita ini, tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Itulah namanya ruh ya. Ruh itu bukan daging. Ruh itu bukan organ fisik otak yang ada di kepala ini ya. Yaitu memang sarana kita berkesadaran. Artinya apa? Kenapa kita kok sadar bahwa kita misalnya sadar bahwa kita ini manusia misalnya, kita sedang duduk ngaji kitab Ihya misalnya, itu kan kita sadar itu semua. Tapi itu dari mana sumbernya kesadaran itu? Nah, kalau menurut Al-Ghazali itu tidak semata-mata merupakan hasil otak dalam pengertian organ otak ini, tetapi itu adalah bagian dari roh kita. Ya, roh ya. Roh itu bukan fisikal sifatnya, bukan fisik, tapi sesuatu yang sifatnya non-fisikal, tidak bersifat fisik ya. Nah, itulah apa ya gagasan Al-Ghazali mengenai al-qalb itu ya. Al-qalb itu bukan daging. Qalb itu roh ya. Wa annal badana. Nah, ini adalah ilmu yang didapatkan oleh Al-Ghazali melalui pengalaman, tidak hanya teori ya. Wa annal badana, dan sesungguhnya badan manusia, lahu bagi badan ini sehatun, ada kesehatan, ada keadaan sehat, biha yang melalui kesehatan ini sa'adatuhu, kebahagiaannya badan. Badan manusia, badan lahir ini. Jadi ada badan lahir, ada badan yang tidak tampak, badan alus ya. Jasad alus yaitu merupakan jiwa itu. Jadi ada badan luar, ada badan dalam. Nah, badan luar itu disebut dengan ya badan, dengan jasad ya. Badan itu kalau sedang sehat ya kita merasa saadah, merasa bahagia, kita merasa senang ya. Tetapi badan itu juga wa maradun, ada keadaan sakit, fi yang di dalam marad ini halakuhu, kerusakan atau kecelakaannya badan. Badan kalau sakit dia bisa celaka, bisa ya paling jauh mengalami kematian kan. Tapi dia bisa mengalami kerusakan kalau badan sedang sakit. Jadi badan itu punya dua keadaan, sehat dan sakit.
Sekali lagi ya, ini kelihatannya adalah pengetahuan sepele, tapi ini pengetahuan yang tidak sepele karena dialami melalui pengalaman yang panjang, melalui uzlah, melalui ibadah bertahun-tahun, sehingga Al-Ghazali punya kesadaran mengenai hal ini ya. Wa annal qalba, dan sesungguhnya qalb, sekali lagi qalb di sini bukan badan ya, bukan qalb itu artinya adalah ya otak ini atau hati dalam pengertian jantung kita, itu bukan itu, tetapi kadzalika begitu juga lahu bagi qalb sihatun, ada keadaan sehat, wasalamatun dan selamat ya, keadaan sehat walafiat, walayanju dan tidak bisa selamat qalb ini ilaman, tidak bisa selamat ilaman kecuali orang atau yang nanti mendatangi atau bertemu Allah kepada Allah biqalbin dengan hati salimin yang bersih ya. Jadi qalbu atau jiwa manusia itu sama dengan badan juga mempunyai dua keadaan ya, sehat dan sakit. Nah, jiwa yang sehat ya itulah jiwa atau qalb, jiwa yang sehat itulah jiwa yang nanti kalau seseorang mempunyai jiwa seperti itu ya akan bisa bertemu dengan Allah di hari akhirat nanti ya. Jadi bertemu dengan Allah itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang punya qalbun salim. Qalbun salim, jiwa yang sehat. Jiwa yang sakit tidak bisa bertemu dengan Allah itu ya. Jiwa yang sehat itu jiwa yang apa? Nanti akan diterangkan. Walahu, dan bagi qalbun tadi, jiwa ini, atau saya maknai qalb di sini jiwa ya, dalam pengertian tidak sekedar hati tapi jiwa ya. Karena qalbun di sini artinya roh ya, roh, jiwa. Hakikatul roh ya. Walahu, dan bagi qalbun ini maradun, ada keadaan sakit, fihi, yang di dalam marad ini halakuhu, kerusakannya qalb, al-abadi yang bersifat abadi, langgeng, al-ukhrawi yang bersifat akhirat ya. Kalau hati kita sudah rusak itu ya akibatnya sangat fatal, karena begitu hati kita rusak, jiwa kita rusak ya, itu akan menimbulkan kerusakan abadi nanti di akhirat ya, atau ketidakbahagiaan yang abadi. Kama qala, sebagaimana berfirman Allah Ta'ala, fi qulubihim maradun, di dalam hatinya orang-orang munafik ya, maradun, ada sakit, ada cacat ya, ada sakit itu. Ya karena memang yang bisa bertemu dengan Allah ya hanya orang-orang yang jiwanya bersih. Artinya dia punya iman, dia punya faith ya, kepercayaan kepada Allah, dan punya tindakan, punya amal, punya kelakuan yang baik. Dan kita tahu amal yang baik di dunia ini itu tidak mungkin keluar kalau tidak dari hati yang bersih juga. Ya, jadi kan kita bertemu dengan Allah itu kan ya karena tindakan kita di dunia ini baik, sehingga nanti di akhirat kita diganjar oleh Allah ya dengan pahala, dan ujungnya kita masuk surga, bertemu dengan Allah. Itu nikmat yang paling besar kan, pertemuan, perjumpaan kita dengan Allah nanti di surga itu. Tapi itu semua tidak terjadi kalau kita tidak punya amal yang baik. Amal yang baik tidak bisa muncul kalau tidak dari qalbun salimun. Udahlah, ini kaidah itu ya. Orang bisa bertindak baik itu karena qalbunya, jiwanya salim, qalbun salim. Kalau kolbunnya tidak salim, kolbunnya itu jengkelin, ya tindakannya jengkelin. Jadi kalau ada orang kok tindakannya jengkelin, itu pasti kolbunnya kolbun jengkelinun, ya. Kolbun atau jiwa yang menjengkelkan. Tapi kalau kolbunnya salim, tindakannya benar, membuat orang senang, ya, dan membahagiakan lingkungannya, menimbulkan perdamaian. Orang yang dekat dengan dia merasa adem, vibrasinya positif, itu orang yang qalbun salim ya, menyebar kebahagiaan ke sekitar ya, itulah qalbun salimun itu. Jadi amal yang baik tidak mungkin kalau tidak muncul dari qalbun salimun. Wa annal jahla, dan sesungguhnya ketidaktahuan ya, kebodohan
Kebodohan itu kan sifat yang menetap dalam jiwa, dalam qalbun ya. Pengetahuan itu juga berada di dalam jiwa juga. Ya. Bodoh juga merupakan sifat yang ada pada jiwa manusia. Nah, bodoh ini wa annal jahla, dan sesungguhnya bodoh tidak tahu billahi mengenai Allah. Summuhu adalah merupakan racunnya, ya, merupakan racunnya qalb, jiwa, al-muhliku yang merusak, yang destruktif. Jadi kebodohan itu adalah racun jiwa. Wa anna ma'siyatallah, dan sesungguhnya maksiat terhadap Allah, melanggar hukum-hukum moral, hukum-hukum etika, ya, hukum benar salah, bimutaba'atil hawa, dengan mengikuti hawa nafsu, ya, adalah da'uhu, adalah penyakitnya jiwa, al-qalb, al-mumridhu, yang bikin sakit. Wa anna ma'rifatallah, dan sesungguhnya ma'rifat, pengetahuan tentang Allah Ta'ala, tiryakuhu, adalah obatnya, adalah antidotnya, ya, obatnya penyakit tadi itu, al-muhyi, yang bisa memberikan kehidupan, ya, obat yang bisa memberikan kehidupan. Tiryak itu artinya adalah obat penawar racun, itu tiryak, ya. Apa itu solawat Nuril Anwar, itu kan ada kata tiryak di situ, ya, Allahumma sholli ala Nuril Anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar, ya. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah tiryakul aghyar. Artinya kalau kita mencintai mahabbah kepada Kanjeng Nabi, itu menjadi obat, menjadi penawar dari sesuatu yang selain Allah. Artinya apa? Kanjeng Nabi itu membantu kita untuk bisa konsentrasi, memusatkan perhatian kita kepada Allah, dan bisa melupakan yang lain-lain, tidak mengalami distraksi, tidak mengalami gangguan dalam hidup ini karena mikir sesuatu yang bersifat duniawi sehingga lupa tujuan akhir. Itu namanya tiryakul aghyar. Tiryak itu artinya adalah obat penawar racun, ya, antidot, ya. Jadi makrifat kepada Allah, pengetahuan kita mengenai Allah, itulah obatnya sakit hati, ya, sakitnya jiwa. Wa ta'atuhu wa ta'atahu, dan sesungguhnya mentaati Allah bimukhalafatil hawa, dengan cara melawan hawa nafsu, adalah dawa'uhu, obatnya penyakit jiwa tadi itu, asyafi, yang menyembuhkan, ya. Ya, lagi-lagi ini semua ini kan pengetahuan yang kita semua sudah tahu. Tapi ada pengetahuan yang kita tahu tapi tidak menimbulkan perubahan pada diri kita. Ada pengetahuan yang begitu kita tahu langsung kita berubah. Nah, inilah bedanya, ya. Bedanya antara tahu, sekedar tahu saja. Jenengan tahu kalau bohong itu tidak baik, bohong itu dosa, ya, tahu semua orang itu. Tapi mengetahui, tapi sekaligus mengalami, jenengan pernah bohong, setelah bohong kemudian sampai mengalami kecelakaan, mengalami bencana dalam hidup karena bohong. Itu pengetahuan tentang bohong yang itu jelek, itu merupakan sesuatu yang melanggar hukum moral, ya, bohong itu dosa, itu nilainya beda, ya. Jadi jangan menyepelekan keterangan Al-Ghazali, apa ini, kalau sekedar begini kan nggak perlu tirakat 10 tahun. Jangan begitu, ya. Pengetahuan itu macam-macam jenisnya. Kalau sekedar pengetahuan itu informasi, nggak mengubah apa-apa, ya. Tapi ini pengetahuan yang tidak sekedar informasi, pengetahuan yang merupakan hidayah, ya. Pengetahuan yang disertai dengan kesadaran sehingga kita bertindak sesuai dengan pengetahuan itu. Karena banyak orang itu yang tahu tapi tidak bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Banyak banget. Saya tahu banyak hal tapi saya sering bertindak tidak sesuai dengan yang saya ketahui. Itu sering. Ya. Jadi nah, pengetahuan ini yang dipunyai oleh Al-Ghazali ini pengetahuan dari jenis yang berbeda sama sekali. Ini pengetahuan yang mungkin bisa disebut sebagai pengetahuan yang transformatif, ya. Pengetahuan yang seperti disebutkan di dalam hadis Kanjeng Nabi itu, ya, man
man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan ya. Barang siapa tambah ilmunya tapi tidak tambah hidayahnya ya, tidak bertambah hidayahnya atau petunjuknya orang itu, orang ini tambah ilmunya justru makin tambah jauh dari Allah itu. Nah, tapi ini ilmu yang namanya tadi itu ilmu sekedar informasi. Dengan tambah ilmu tapi tidak tambah hidayahnya. Artinya apa? Ya sampai tidak menjadi lebih baik. Tapi kalau ilmu menambah hidayah, itulah namanya ilmu yang mengubah hidup jenengan. Ya. Itu yang disebut dengan ilmu yang transformatif ya. Ilmu yang menjadi petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini ilmunya Al-Ghazali ini. Ya. Ilmunya sederhana, tapi bedanya antara pengetahuan yang dimiliki oleh Al-Ghazali dengan kita-kita ini pengetahuan yang datang dari pengalaman, tidak sekedar hanya informasi saja. Karena kalau sekedar informasi saja ya banyak, jenengan baca status Facebook itu tiap hari banyak itu status Facebook yang keren-keren itu bijak ya. Wah, banyak sekali. Banyak orang bijak di Facebook itu. Tapi kita tidak tahu apakah bijaknya itu bijak yang keluar dari pengalaman hidup atau bijak sekedar hanya status saja. Kita nggak tahu juga ya. Fa'innahu, karena sesungguhnya dhamir sya'an, keadaan berikut ini, la sabila, tidak ada jalan ila mu'alajatihi, kepada atau untuk mengobati penyakit seperti ini, bi izalati maradhi, dengan menghilangkan ya sakitnya jiwa ya, wa kasbi sihhati, dan mengusahakan sehatnya jiwa, illa bi adwiyatin, kecuali dengan cara diberikan obat ya. Kalau mau mengobati penyakit ya, menghilangkan penyakit ya harus dikasih obat ya. Kama la sabila, sebagaimana tidak ada jalan fi mu'alajatil badani, di dalam mengobati badan, illa bidzalika, kecuali dengan cara tadi itu ada obatnya ya. Jadi di sini menarik, Al-Ghazali itu membuat satu analogi ya, satu perbandingan. Jadi kira-kira badan dengan roh itu sama kira-kira. Badan itu roh yang nampak keluar, roh itu badan yang tersembunyi di dalam. Badan ada sakitnya, roh juga ada sakitnya. Badan ada sehatnya, roh juga ada sehatnya. Ya. Kalau badan sakit harus diobati, roh kalau sakit, jiwa kalau sakit juga harus diobati. Ya, problemnya adalah kalau badan sakit ada BPJS. Tapi kalau jiwa sakit, BPJS-nya apa? Nggak ada. Ya, badan sakit ada BPJS-nya, ada iurannya, ada preminya. Tapi kalau jiwa itu sakit, itu BPJS-nya nggak ada, ya. Nggak ada itu. Makanya orang itu kadang-kadang kalau yang sakit badannya itu jauh lebih cepat bertindak untuk mengobati karena nampak kelihatan ya. Tapi begitu yang sakit itu jiwanya, itu orang menyepelekan itu, karena jiwa yang sakit itu dianggap no problem, bukan masalah ya. Atau bahkan dianggap jiwa itu konsep yang nonsens, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, diingkari sama sekali ya sudah ya. Sekarang kan perkembangan sains modern itu makin apa ya, arahnya itu makin cenderung menerangkan manusia itu kayak mesin ya, yang tanpa jiwa. Manusia itu ya kira-kira pikiran dan otaknya itu kerjanya ya kayak komputer itulah ya. Manusia itu ya apa itu, jiwa itu nggak ada. Jiwa itu nggak ada. Yang disebut dengan soul atau ruh, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan mind, itu nggak ada. Mind itu kan pikiran ya. Kalau brain itu artinya otak. Kalau mind itu pikiran. Mereka mengatakan mind itu nggak ada. Ya.
para sebagian saintis yang pandangannya itu adalah tentang manusia itu reduksionistik ya, menyederhanakan segalanya itu ya, semuanya itu bisa diterangkan melalui sesuatu yang bersifat fisik ya. Manusia itu ya sudah, manusia itu ya badannya ini saja, jiwa itu nggak ada. Ya kalau jiwa sudah diingkari, ya berarti ya nggak mungkin kita mengakui adanya penyakit jiwa atau penyakit. Ini penyakit jiwa bukan dalam pengertian penyakit jiwa dalam psikiatri ya atau psikologi, bukan, tapi ini penyakit jiwa dalam pengertian penyakit jiwa dalam pengertian tasawuf ya. Wa kama anna adwiyatal badani, dan sebagaimana obat-obat yang terkait dengan sakit badan ya, tu'athiru mempengaruhi fi kasbis sihhati di dalam menghasilkan, memperoleh kesehatan, li khasiyatin karena adanya khasiat via di dalam obat-obat tadi itu. Obat itu menyembuhkan karena ada sesuatu, ada khasiyah ya. Khasiyah itu kekhasan. Ada apa ya? Ada khasiat ya. Bahasa Indonesia khasiat itu dari kata khasiyah ini dalam bahasa Arab ya. Sesuatu yang khas dalam obat itu. La yudriku yang tidak bisa mengetahui kepada khasiyah ini al-uqala'u, para orang-orang yang punya akal, orang-orang yang pinter, yang ahli kedokteran ya, bibidu'atil aqli, dengan semata-mata dengan melalui akal saja, seperti yang sudah diterangkan dalam bagian sebelumnya ya. Obat-obat itu kadang-kadang diketahui khasiatnya itu tidak semata-mata melalui penalaran atau melalui eksperimen, tapi kadang-kadang ya melalui sesuatu yang sifatnya ilham ya, datang dari Allah langsung ya. Bal yajibu, bahkan wajib fiha di dalam khasiyah ini atau dalam adwiyah ini, taqlidul atibai, mentaklid ya, mengikuti para dokter-dokter alladzina akhadhuha, yang mereka semua mengambil terhadap khasiyah ini minal anbiya'i, dari para nabi-nabi ya, alladzina tala'u, yang para nabi-nabi ini bisa melihat bi khasiyatin nubuwati, dengan kekhususan kenabian, ala khawasil asya'i, terhadap khasiat beberapa sesuatu ya. Ya intinya adalah bahwa di dalam di dalam masalah obat ya, dalam masalah obat lahir, obat badan ya, itu ada khasiat-khasiat obat yang diketahui jalurnya bukan melalui jalur rasional, tapi jalur yang datang dari sumber yang tidak seluruhnya rasional, tapi ilham, pengetahuan yang datang dari Allah itu ya. Ya seperti saya terangkan dalam bagian sebelumnya kan, para ilmuwan itu kan kadang-kadang mendapatkan ilmu itu kan tidak semata-mata melalui eksperimen. Ya. Kadang-kadang timbul satu ide itu kayak mencelok aja, ide itu kayak mencelok, kayak burung mencelok ke pikiran kita itu, ide itu tek gitu, begitu tek langsung kita paham, ya kan? Kan ada seringkali itu banyak teori-teori besar dalam sejarah pengetahuan, dalam sejarah sains itu kan ditemukan tidak melalui eksperimen, ya, tidak melalui penalaran deduktif ya, penalaran secara tertib begitu. Oh kalau begini berarti begini, enggak. Ya tiba-tiba kayak mencelat saja pengetahuan itu muncul teng gitu. Ya udah kalau sudah teng paham. Nah, itu namanya ilham. Sumbernya dari mana? Dari Allah itu. Dari Allah. Ya seperti banyak sekali cerita-cerita mengenai bagaimana Isaac Newton menemukan teori mengenai gravitasi, atau Einstein menemukan teori mengenai teori relativitas itu kan muncul tiba-tiba seperti ilham, seperti wahyu dalam tanda kutip ya. Tentu saja ilham seperti ini nggak bisa muncul kalau orang itu nggak berusaha ya.
berusaha sampai bertahun-tahun. Nah, di ujung usahanya itu kemudian timbul ilham yang datang secara tiba-tiba, yang kadang-kadang itu datang di mimpi. Banyak orang yang menemukan solusi terhadap masalah yang sudah dicari bertahun-tahun itu dalam mimpi. Itu banyak ya. Ya, salah satunya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu kadang-kadang kalau Ibnu Sina itu filosof besar dalam Islam ya. Beliau itu setiap mengalami atau menghadapi masalah yang rumit dalam filsafat, iskal ya, itu udah beliau sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ya. Itu ya belum tentu setelah sholat akan muncul solusi, tapi seringkali beliau mengalami atau mendapatkan solusi itu setelah sholat 2 rakaat. Ulang terus, sholat 2 rakaat muncul ide itu ya. Itulah namanya bahwa sejumlah ilmu itu tidak bisa diketahui secara bibidho'atil akal dalam bahasa Al-Munqidh ini. Dengan modal akal toh itu nggak bisa, harus ada dimensi lain ya. Itu yang disebut dengan intuisi, itu zauk, itu intuisi. Intuisi itu apa? Ya sesuatu yang datang dari Allah langsung ya. Fakadzalika, maka begitu juga bana menjadi jelas li kepadaku Al-Ghazali, maksudnya alat darurati, secara darurat, melalui pengetahuan yang jelas sekali sehingga seperti sesuatu yang darurat nggak bisa ditolak. Anna adwiyatul ibadati, sesungguhnya obat berupa ibadah-ibadah ya. Bihududiyah, dengan batas-batasnya ibadat. Sholat itu ada lima sholat ya, rokaatnya sudah ditentukan, itu namanya hudud ya. Wa maqadiriha, dan kadar-kadarnya ibadat ya. Ada puasa 30 hari dari subuh sampai maghrib, zakat itu ukurannya sekian, itu semuanya namanya maqadir. Al-mahdudati, yang terbatas, al-muqaddarati, yang jelas kadarnya. Itu semua adalah min jihatil anbiya, pengetahuan-pengetahuan tentang obat-obat berupa ibadah ini, itu semua adalah min jihatil anbiya'i, dari arah para nabi-nabi. Sampai nggak ngerti, kenapa kok sholat itu ada 5 sholat sehari, itu 5 kali itu ya. Ya sampai nggak bisa mengetahui itu, karena ini adalah ajaran dari para nabi-nabi ya. Nggak mungkin kita cerna secara rasional murni, nggak bisa ya. Ini bagian dari ilham atau wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Kalau mau mengobati hati ya itu caranya, melalui ibadah itu. La yudraku, tidak bisa diketahui wajhu ta'thiriha, cara pengaruhnya ibadah ini di dalam mengobati jiwa, bibidho'ati aqalil uqala'i, dengan modal akalnya para orang-orang yang berakal. Kenapa orang kalau sholat itu menjadi baik perilakunya? Itu nggak bisa diketahui dengan akal. Itu apa? Ya tentu tidak semua orang yang sholat itu kemudian punya tindakannya menjadi baik. Banyak orang sholat yang moralnya juga ancur-ancuran kan, moralnya rusak. Ada banyak ya. Tapi juga tidak bisa diingkari banyak orang yang menjadi orang baik dalam hidupnya, menjadi orang yang bermoral karena dia beribadah ya. Banyak sekali, jauh lebih banyak daripada orang yang jahat ya. Orang yang menjadi baik karena beribadah itu banyak sekali. Nah pertanyaannya, kenapa kok sholat itu bisa mempunyai pengaruh seperti itu? Itu pengaruh seperti ini nggak bisa dinalar dengan akal murni. Ya ini bagian dari rahasia yang diberikan oleh Allah kepada para nabi-nabi. Jadi bagian dari rahasia ketuhanan ya. Makanya di sini bagian ini penting, karena Al-Ghazali menekankan bahwa bidho'atul akal, modal akal itu tidak segala-galanya ya. Ada ilmu-ilmu itu yang tidak bisa diketahui rahasianya atau diperoleh semata-mata bibidho'atil akal ya, bibidho'atil akal.
dengan modal akal, tapi ada modal yang lain. Ini semua ya teman-teman jangan disalahpahami bahwa Al-Ghazali anti akal. Nah ini keliru. Ini banyak orang yang salah persepsi, salah penilaian mengenai Al-Ghazali. Al-Ghazali dianggap anti filsafat, anti penalaran, anti rasio, anti akal. Itu nggak benar sekali. Kalau ada orang yang menggunakan akalnya sampai batas yang maksimal, ya Al-Ghazali ini. Nggak ada orang yang, ya ada, tapi salah satu ulama besar yang dianugerahi akal yang dahsyat di dalam sejarah Islam ya Al-Ghazali ini. Dan menggunakan akalnya semaksimal mungkin sehingga lahir karya-karya besar. Karyanya Al-Ghazali yang banyak sekali itu nggak mungkin lahir kalau beliau nggak menggunakan akalnya, nggak bisa. Tetapi setelah Al-Ghazali menjalani tadi itu uzlah 10 tahun tahannuf ya, menyingkir dari kehidupan orang ramai dan kemudian meditasi itu ya setelah beliau melakukan itu semua, beliau mendapatkan ilmu dari jalur yang lain, sumber yang lain, yaitu ilham. Bal yajibu balik, sebaliknya wajib fiha di dalam adwiyatul ibadat ini taqlidul anbiya'i, mentaklid, meniru atau mengikuti para nabi-nabi alladzina adraku, yang mereka ini bisa mengetahui li tilkal khawassa, khasiat-khasiat tadi itu yang terkait dengan ibadah, binurin nubuwati, dengan cahaya kenabian. Jadi nubuwah itu cahaya ya. Nubuwah itu adalah cahaya. La bibidha'atil aqli, tidak ya, tidak dengan modal akal ya. Jadi akal itu jelas penting, tapi tidak segala-galanya ya. Wa kama annal adwiyata, dan sebagaimana sesungguhnya obat-obat ya, turakkabu itu disusun ya, dibuat min akhlatin, dari campuran-campuran, dari bahan-bahan mukhtalifatin naui, yang berbeda-beda jenis, wal miqdari, dan ukurannya. Obat itu kan ya, namanya obat itu kan diracik dari berbagai bahan-bahan. Wa ba'duha, dan sebagian dari akhlat ini dhi'ful ba'di, kelipatan dari sebagian lain. Ada obat-obat yang unsurnya itu disusun, salah satu unsurnya lebih banyak 2 kali lipat daripada unsur yang lain misalnya. Fil wazni, di dalam takarannya, wal miqdari, dan dalam ukurannya, dalam dosisnya. Wala yakhlu, dan tidak sepi, tidak sepi, tidak bebas ya. Ikhtilafu maqadiriha, perbedaan ukuran-ukurannya adwiyah ini atau akhlat ya, ansirrin, dari rahasia, huwa, yang rahasia ini min qabilil khawasi, termasuk dari jenisnya atau jenisnya khasiat sesuatu ya. Khasiat sesuatu. Obat itu cara meraciknya ada ukurannya ya. Tidak terus sama semua ukurannya, enggak ya. Ya sama dengan ibadah juga begitu. Ada yang 3 rakaat, ada 4 rakaat, ada yang 2 rakaat ya. Tapi nggak ada yang 5 rakaat. Kenapa? Ya kita nggak tahu. Itu semua dari ilmu kenabian ya. Fakadzalika, maka begitu juga. Jadi ini menarik sekali. Al-Ghazali itu inilah namanya teknik menerangkan ya. Karena Al-Ghazali itu sedang menerangkan sesuatu yang abstrak. Ibadah. Kenapa ibadah itu kok bisa menimbulkan efek tertentu? Membuat seseorang itu menjadi baik, bermoral, segala macam, bisa mengobati jiwa. Itu bagaimana prosesnya? Nah, itu kan barang yang abstrak ya. Nah, untuk membuat itu menjadi mudah difahami, itu Al-Ghazali terpaksa menggunakan perbandingan, menggunakan tamsil yang bisa dicerna karena itu kelihatan.
Contohnya ya obat itu ya racikannya itu beda-beda ya. Kenapa kok sholat kok tidak 3 rakaat semua atau 2 rakaat semua sehingga enak gitu? Ya sama dengan obat. Nah, obat tuh racikannya juga beda-beda gitu ya. Fakadzalika, maka begitu juga al ibadatu ibadat allati hiya, yang ibadah ini adwiyatu da'il qulubi, obat-obat daripada sakitnya jiwa-jiwa ya. Murakkabatun ya. Obat-obat ini murakkabatun, hiya murakkabatun ya. Disusun min af'alin, dari ya, obat berupa ibadah ini tersusun min af'alin, dari tindakan-tindakan mukhtalifatin yang beda-beda, mukhtalifatin nau'i yang beda jenisnya, wal miqdari dan ukurannya. Hatta inna sujuda, sehingga sesungguhnya sujud, misalnya ketika sujud ya, dhi'fur ruku'i itu 2 kali lipat atau kelipatan daripada atau panjangnya sujud ya. Dhi'fur ruku'i itu adalah kelipatannya ruku'. Jadi kalau sujud itu sebaiknya lebih lama daripada ruku' ya. Atau misalnya ruku' kan cuma sekali, sujud 2 kali. Artinya sujud itu 2 kali lipat ya. Kenapa begitu ya? Kita nggak tahu. Ya itu ya tamsilnya atau analoginya seperti obat itu. Ada racikan yang lebih banyak daripada racikan yang lain misalnya ya. Wa sholatas subhi, dan sesungguhnya salat subuh nisfu salatil asri, separuhnya salat asar, fil miqdari, di dalam ukurannya hanya 2 rakaat. Fala yakhlu, maka tidak sepi ya. Ini semua ya, al-madhkur minal ibadat ini ansirin, dari atau perbedaan ukuran dan jenis ini ansirin dari rahasia, minal asrari, dari rahasia-rahasia ya. Dia yang rahasia ini min qabilil khawasi, termasuk jenisnya khasiat-khasiat, allati la yuttala'u, yang tidak bisa diketahui alaiha, terhadap khawas ini, illa binurin nubuwati, kecuali dengan cahaya kenabian ya. Faqad tahamaqa, maka sungguh menjadi tolol. Tahamaqa itu artinya bodoh, tapi bodoh yang keterlaluan, itu namanya tolol kan. Wa tajahalan, dan bodoh jiddan banget, man, orang arada yang menghendaki orang ini, an yastambita, untuk mengetahui, mengambil ya, menyimpulkan, bitorikil akli, dengan jalan akal, laha, bagi khawas ini, hikmatan, hikmah ya. Jadi kalau murni hanya menggunakan akal tok ya, orang seperti ini tahamak. Itu istilah yang menarik dari Al-Ghazali itu ya. Tahamak. Tahamak itu bodoh, tapi bodoh yang ngengkel, itu apa ya. Orang sudah bodoh tapi merasa dirinya tahu, itu tahamak ya. Orang yang mengira bahwa segala hal itu bisa diketahui melalui prosedur rasional saja, dan bahwa jalan-jalan lain yang di luar rasio itu tidak ada gunanya, itu tahamak ya. Orang bodoh tapi ngengkel, ya pasti orang yang tahamak itu pasti jengkelin ya, jengkelin itu. Udah nggak tahu, merasa tahu, ngotot lagi, dikasih tahu nggak mau ya. Udah, itu tahamak ya. Al-dhanna, atau mengira orang ini, anna, sesungguhnya khawas tadi itu zukirat, disebutkan, artinya diketahui, ala sabilil ittifaqi, dengan jalan kebetulan saja. Ya kenapa kok obat itu kok racikannya begitu, ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang dosisnya kecil, ada yang lebih banyak. Kenapa begitu? Ya kita nggak tahu, kebetulan saja. Kebetulan racikan itu kalau diracik begitu rupa menimbulkan khasiat tertentu misalnya. Tapi nggak ada alasan dibalik itu, namanya ittifaq gitu ya. Randomness ya. Apa keacakan, apa namanya dalam bahasa yang lain, random itu ya, selain acak itu adalah apa ya, ada bahasa yang lain itu yang sering dipakai, acak ya. Kenapa begitu? Ya kita tahu,
Ya kebetulan saja. Kenapa kok subuh itu 2 rakaat? Ya kebetulan saja. Nggak ada hikmahnya di situ. Ya ini persis dengan sebagian orang yang menjelaskan seluruh fenomena alam melalui hukum-hukum yang bersifat kealaman fisik ya. Itu kan misalnya dalam teori evolusi itu kan yang digagas oleh Charles Darwin misalnya, evolusi atau variasi dalam makhluk hidup ini ya. Itu kenapa kok ada manusia, ada binatang ini, ya itu evolusi yang bersifat random, ittifaq ya, tidak ada sesuatu yang mendesain, ya itu random saja, ya itu namanya, ini kategorinya tahamak ya ini ya. La ansirin, tidak karena ada satu rahasia ilahi yang bersifat ketuhanan ya. Orang yang menganggap bahwa di balik segala hal ini ada, yang tidak percaya bahwa di balik segala hal ini ada sirrun ilahiyun ya. Semua ini ya kebetulan saja ya. Kenapa kok ada manusia? Ya evolusi yang acak saja tiba-tiba jadi manusia. Kenapa begitu ya kita nggak tahu, random saja, itu acak. Kenapa kok evolusi yang jutaan tahun itu kok memunculkan ada namanya kucing gitu? Kenapa kok ada kucing Persia, ada kucing? Ya kebetulan saja. Karena spesies itu, makhluk itu berkembang sesuai dengan lingkungannya. Mana yang paling fit, yang paling cocok dengan lingkungannya, dia bertahan. Kalau enggak punah. Gitu kan. Ya itu random semua, kebetulan saja. Karena dia kebetulan ada di daerah kutub, maka dia kemudian berkembang menjadi spesies tertentu dengan karakter tertentu ya. Ya, kenapa begitu? Ya, kebetulan saja al-ittifaq ya. Nah, itu namanya orang yang tidak mempercayai bahwa di balik semua hal itu ada sirrun ilahiyun, ada desain ya. Fiha, di dalam adwiyah tadi itu, yaktadhi yang menuntut kepada khosiyah, yaktadhi yang menuntut sirrun ilahiyun tadi itu kepada khosiyah bitorikil khosiyati, dengan cara atau kepada hikmah ya, bitorikil khosiyati, dengan cara kekhususannya, ada kekhasan di situ ya. Ya kalau mau diringkaskan ya, pandangan Al-Ghazali ini ya pandangan semua orang yang beriman, baik muslim atau tidak muslim ya, semua saya kira kalau jenengan beriman kepada Allah, kepada Tuhan ya, keberadaan Tuhan, ya tidak bisa mengingkari bahwa di balik segala hal ini ada sir, ada rahasia, ada tujuan. Alam ini tidak bergerak secara acak ya. Karena kalau acak ya sudah nggak hancur semua kan. Kenapa kok begini? Pasti ada sirrun ilahiyun ya. Ada hukum yang mengatur, dan hukum itu diciptakan oleh Allah itu ya. Ini pandangan khas pandangan orang yang beriman ya seperti ini ya. Tapi kalau jenengan tidak beriman, Anda tidak percaya Tuhan, ya itu monggo saja, karena kan Quran kan tidak memaksa orang beriman. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a yakfur. Kalau jenengan percaya kepada Allah monggo, enggak ya enggak apa-apa ya. Allah itu memberikan kebebasan kepada manusia untuk percaya, tidak percaya ya, dengan konsekuensinya masing-masing ya. Tapi kalau jenengan iman kepada Allah ya begini cara pandangnya, di balik segala hal ini ada rahasianya. Jadi, dan ini tidak berarti bahwa orang beriman kepada Allah itu akibatnya dia akan mengingkari hukum alam. Enggak, sama sekali enggak. Orang yang percaya kepada Allah itu tidak berarti kemudian anti sains, anti pengetahuan. Banyak orang yang iman kepada Allah, iman kepada Tuhan, dan sekaligus mengerjakan sains. Itu banyak sekali ya. Ya memang ada orang yang percaya kepada atau mengerjakan sains dan mengingkari adanya Allah, ya ada yang seperti itu ya. Tapi juga ada orang yang beriman tapi sekaligus ya mempelajari sains, mempraktekkan sains, mempraktekkan ilmu pengetahuan kealaman ya. Karena yang disebut dengan sains sekarang kan, sains itu artinya ilmu-ilmu kealaman, itu agak seolah-olah ilmu-ilmu yang bukan ilmu kealaman itu bukan sains. Ini agak sombong sebetulnya. Saya sebetulnya agak sedikit keberatan itu ya. Sekarang itu kalau menyebut sains itu langsung ya, fisika, biologi,
kimia, gitu ya, astronomi, fisika teori, fisika partikel, macam-macam lah. Itu namanya sains. Tapi kalau sosiologi, antropologi, sejarah, atau ilmu politik, ekonomi itu bukan sains. Ini kan salah satu perkembangan yang bagi saya perlu dikritik menurut saya ya. Sains itu ya ada sains kealaman, ada sains kemanusiaan, ada sains kemasyarakatan, ada sains ketuhanan, ada sains kerohanian, macam-macam lah. Namanya sains itu kan mengetahui sesuatu. Objek pengetahuan itu banyak dan sumbernya pengetahuan juga banyak, tidak hanya sains kealaman itu ya. Jadi dan semua seperti saya tulis hari ini ya di status Facebook saya, semua ilmu ini itu sumbernya dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita beriman loh ya. Kalau kita beriman itu pandangannya adalah pandangan yang unitif. Unitif artinya semua itu satu. Ya, tauhid itu unitif ya. Apa itu artinya pandangan yang unitif ya? Semua ilmu ini dengan keragamannya, ada ilmu alam, ada ilmu sosial, ilmu kemanusiaan, ada ilmu agama, ada ilmu alat, ada nahwu, ada sorof, ada tata bahasa, ada linguistik. Itu semua adalah ilmu-ilmu yang sumbernya dari Allah. Agama juga dari Allah ya. Filsafat dari Allah, sains dari Allah, semua dari Allah ya. Sumbernya sama, karena itu tidak bisa dipertentangkan, karena sumbernya adalah semua dari Allah ya. Sekian atau saya teruskan satu paragraf ya nanti supaya besok minggu depan agak enak bacanya. Wa kama anna fil adwiyati, dan sebagaimana sesungguhnya dalam obat-obat ya, usulan ada dasar-dasar, ada kaidah-kaidah, ada pokok-pokok. Hiya yang usul ini adalah arkanuha, merupakan dasar-dasar atau fondasinya obat. Obat itu punya kaidahnya ya. Wazawaida, dan ada tambahan-tambahan ya, hal-hal yang bukan kaidah. Hiya yang zawaid ini adalah mutammimatuha, penyempurna daripada usul ya. Obat itu ada fondasi dasarnya, ada ilmu-ilmu pokoknya, ada ilmu tambahannya. Ada racikan dasar, ada racikan tambahan ya. Likulli wahidin, bagi masing-masing minha dari usul dan zawaid ya. Ini ada istilah penting ini ya, usul zawaid. Usul itu pokoknya, zawaid itu cabang-cabangnya. Obat itu racikannya, ada racikan dasar yang namanya obat generik gitu kan, generik ya. Ada zawaidnya, ada tambahan-tambahannya sehingga ada mereknya. Tapi sebetulnya kan obat bermerek itu kan sebetulnya ya susunan dasarnya itu kan sama. Meskipun ada beda-beda itu ya beda-beda berdasarkan pabriknya sendiri-sendiri ya. Tapi dasar racikannya, usulnya itu sama. Jadi sebagaimana ada obat generik, ada obat yang bermerek gitu kan. Masing-masing ada khususu ta'thiri likulli wahidin, bagi masing-masing minha dari usul dan zawaid khususu ta'thirin. Ada kekhususan pengaruh fi a'mali usuliyah, di dalam kerja pokok-pokoknya adwiyah ini. Jadi masing-masing ini ada ya, walaupun tambahan-tambahan itu memang ada pengaruh tambahannya ya, karena ditambah dosisnya, obat ini lebih kuat daripada obat yang lain misalnya kan. Kadzalika begitu juga an-nawafilu, ini sebagai tamsil, sebagai analogi ini, an-nawafilu, salat-salat atau ibadah-ibadah sunat, was-sunanu, dan ibadah-ibadah ya sunat ya, nawafil sunan itu kira-kira maknanya sama lah ya. Ya meskipun ada kadang-kadang ada yang membedakan definisinya, itu masalah fikih nggak saya terangkan di sini. Mutammimatun itu adalah merupakan penyempurna. Jadi sholat-sholat sunat, ibadah sunat itu seperti kalau obat gitu, itu obat yang non generik ya. Generiknya itu ya sholat fardu 5 kali itu. Nanti tambahan-tambahan sholat sunat itu tambahannya, zawaidnya ya. Litakmili athari arkanil ibadati, untuk menyempurnakan pengaruh dari rukun-rukunnya ibadah ya. Makanya ibadah itu kalau bisa ya jangan hanya ibadah wajib saja ya, terutama sholat ya. Usahakan teman-teman ini kalau sholat itu jangan hanya sholat fardu saja,
kalau bisa itu minimal qobliyah ba'diyah itu ditambahi ya. Itu kalau bisa ya, qobliyah ba'diyah ya cuma 2 rakaat kan sederhana ya. Tambah kalau bisa witir ya. Witir itu penting sekali ya. Kalau bisa kita witir, dan witir itu boleh kok hanya serakaat saja. 1 rakaat itu witir itu nggak apa-apa. Ya kalau bisa minimal 3 ya. Jadi sholat fardu plus sunatnya, sholat qobliyah ba'diyah plus witir. Itu obat yang sudah di atas generik gitu. Obat bermerek. Nah, kalau jenengan berobat gitu, itu obatnya sudah ada mereknya, mahal ya. Belinya juga di apotek yang agak gede gitu kan. Kalau obat generik ya di toko biasa gitu. Tapi ini kalau yang ini sudah obat yang bermerek gitu ya. Jadi jenengan kalau mau ngobati jiwa, mau obat generik ya monggo. Ya itu kelasnya orang-orang kere-kere itu ya. Artinya jenengan kalau sholatnya fardu tok itu ya kalau ibarat nasabah atau klien BPJS itu ya kelasnya kelas 3 itu ya. Obatnya generik. Tapi kalau jenengan mau kelas 1 ya obatnya harus sholat fardu plus sunat ya, itu ya. Sekian ngaji Al-Munqidh malam ini. Mari kita teruskan dengan Ihya. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulmihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Ihya halaman 1007 ya. Halaman 1007 di baris ke paragraf kedua ya. Baris 1, 2, 3, 4. Baris keempat paragraf kedua yang dimulai dengan walidzalika. Walidzalika ini kita masih bicara mengenai soal pentingnya kita menjaga mulut kita dari bahaya-bahaya mulut. Salah satunya bahaya mulut adalah al-mira' wal jidal ya, yaitu debat kusir yang kadang-kadang hanya memperbesar ego ya, tidak untuk mencari kebenaran ya. Walidzalika, karena itulah qala bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang penting sekali ini ya. Man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannati ya. Man, barang siapa taroka yang meninggalkan al-mira'a, debat kusir atau ngengkel ya, wahwa dalam keadaan orang ini muhiqqun, benar, maka bana akan membangun Allah lahu bagi orang ini baitan, rumah, fi a'lal jannati, di surga yang paling tinggi nanti itu ya. Ini mungkin ada orang yang nanya, kenapa sih kok dalam Islam itu mau berbuat baik itu harus diiming-imingi dengan ganjaran inilah, pahala ini, pahala itu. Ini kok kayak orang dagang saja ya. Kritik atau komplain atau keberatan seperti itu boleh saja ya, tapi kita itu harus ingat ya, agama itu kan ajaran yang diberlakukan untuk semua orang. Tidak hanya orang-orang pinter kayak jenengan yang sudah S1, S2, S3. Agama itu adalah ajaran yang konsumsinya untuk semua orang. Ada yang bodoh, ada yang setengah pinter, ada yang pinter, ada yang pinter sekali, ada yang super pinter, ada yang super intelijen, banyak sekali ya. Jadi agama itu tidak seperti buku filsafat yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang sudah terdidik sampai ke tingkat S3 misalnya. Enggak.
Agama itu tidak seperti bukunya Immanuel Kant atau Ibnu Sina. Kalau baca bukunya Ibnu Sina ya sampai harus belajar sampai tingkat tinggi, sampai pol tingginya baru paham gitu ya. Agama itu kan tidak begitu. Agama itu ya filsafat atau ajaran kebenaran untuk orang banyak. Dan orang banyak itu butuh bahasa sendiri untuk berkomunikasi dengan mereka. Ya. Kanjeng Nabi ini berbicara kepada banyak orang, termasuk orang-orang awam. Nah, orang awam berbicara tentang kebaikan, ya begini caranya. Jenengan kalau mau meninggalkan debat kusir, ya, padahal jenengan benar, posisinya benar, tapi mau menghindari debat kusir, itu nanti akan dapat pahala yang besar di surga. Ya. Tapi kalau jenengan misalnya tidak usah diiming-imingi surga, sudah mau meninggalkan debat kusir, ya monggo saja, alhamdulillah malah bagus ya. Islam juga menyediakan begitu. Islam itu kan ajarannya ada yang ajaran tingkat dasar, ada yang ibtidaiyah, SD, ada sanawiyah, SMP, ada SMA. Jenengan kalau kepingin mengetahui ajaran-ajaran Islam yang canggih sekali, nggak sekedar hanya pahala ini, pahala itu, ya ada. Silakan baca bukunya Mulla Sadra Al-Asfarul Arba'ah, bukunya Al-Ghazali Mishkatul Anwar. Jadi begini ya. Ini kepada karena ya saya juga dulu pernah juga protes seperti ini waktu masih muda kan. Kenapa ini kok orang beribadah kok harus diberikan insentif surga ini, surga itu. Kenapa? Ya itu tadi alasannya. Agama itu ajaran untuk semua orang. Sebagian besar itu orang itu ya orang-orang, ya mohon maaf ya, orang awam. Bahkan Kanjeng Nabi pernah bersabda, surga itu nanti isinya itu kebanyakan orang awam. Karena surga itu, Gusti Allah itu bukan Tuhan yang elitis, yang masuk surga hanya orang-orang doktor saja, enggak. Justru yang paling banyak masuk surga ya orang-orang awam, karena ya sebagian besar manusia dari dulu sampai sekarang ya orang awam. Dalam fase sejarah manapun, sebagian besar orang itu ya orang awam. Nah, kalau jenengan itu kok ajaran kebenarannya hanya untuk orang elit saja, doktor saja, ya itu namanya agama orang elit. Agama Islam bukan begitu. Kalau jenengan kepingin ajaran yang elit dalam Islam, ada yang tidak berbuat baik, ganjarannya ini, ganjarannya itu ada. Jenengan belajar buku-buku yang canggih seperti bukunya Imam Fakhruddin Ar-Razi, canggih sekali. At-Taftazani yang nulis banyak karya mengenai teologi dalam Islam, atau Asy-Syahrastani, atau Mulla Sadra, Ibnu Sina, Al-Farabi, itu semua ajaran-ajarannya ajaran-ajaran agama yang canggih gitu ya. Jadi kalau jenengan merasa tidak puas dengan ini, mantarakal mira'a wa muhiqqun banallahu lahu baitan fil jannah, monggo. Tapi kalau jenengan kepingin yang lebih tinggi, ada kitabnya, ada ya. Dan Kanjeng Nabi juga tidak menafikan adanya ilmu yang seperti itu ya. Jadi itu penting ya, harus dengan ingat itu. Jadi agama itu untuk orang banyak. Kalau jangan ingin agama yang canggih, kitabnya ada. Ya baca Cak Nur, baca tulisan-tulisannya Profesor Mulyadi Kertanegara atau Gus Dur ya. Tulisan-tulisannya Ki Masdar Farid Masudi ya, itu semua canggih-canggih ya. Tapi kalau orang awam kan orang awam juga harus diberi suguhan juga ya. Ya kalau orang awam ya kita baca buku misalnya karangan Mbah Soleh Darat itu kan. Itu penting ya. Jadi jangan menganggap jenengan itu kalau sudah pinter terus, makanya saya pernah nulis dalam status Facebook itu, jangan meremehkan keberagamaannya orang-orang awam.
Tapi juga jangan menganggap bahwa beragama yang intelek ala orang-orang intelek, cendekiawan, ala Cak Nur, Kang Jalal misalnya, itu juga nggak penting. Enggak. Ya. Saya menganggap dua-duanya penting. Ya. Beragama intelek penting, ya. Agama yang canggih sekali ala Cak Nur, ya, ala Fazlur Rahman, ala apa itu macam-macam kan, itu penting. Karena Al-Ghazali itu kitabnya juga banyak, ada kitab untuk orang awam. Nah inilah hebatnya ulama dulu itu ya, mereka itu yang ngarang kitab untuk orang awam. Al-Ghazali itu ngarang kitab untuk orang awam, Bidayatul Hidayah, itu semacam ringkasan ihya untuk orang-orang awam. Itu Bidayatul Hidayah. Agak naik sedikit ada Minhajul Abidin. Nanti ya ihya ini puncaknya. Jadi kalau mau yang canggih lagi nanti ada Mishkatul Anwar. Insya Allah kapan-kapan akan saya baca. Insya Allah mungkin puasa tahun depan ini ya akan saya baca itu Mishkatul Anwar ya. Tapi itu ya ilmu yang tingkat tinggi ya. Jadi begitu. Jadi jangan menganggap hadis ini satu-satunya cara kita memahami agama. Ini Kanjeng Nabi ini berbicara kepada orang-orang awam. Dan sampean harus bersimpati kepada orang-orang awam juga. Jadi kalau sudah pinter, alhamdulillah kita dikasih kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau sudah pinter jangan meremehkan orang-orang yang bodoh atau orang awam. Bahkan Al-Ghazali itu pernah agak sedikit ngeluh ketika sudah sepuh ya menjelang wafat itu. Kayak curhat gitu ya. Beliau pernah berkata gitu, Allahumma imanan ka imanil ajaiz, atau Allahumma imanan ka imanid du'afa ya. Ya Allah, seandainya aku tuh bisa diberikan kesempatan gitu, saya kepingin beriman seperti orang-orang awam, itu sederhana, enggak daki-daki, enggak banyak tetek bengek, ada bacaannya rumit sekali. Ya saya kepengen kadang-kadang itu seperti itu enaknya, betapa membahagiakannya menjadi orang awam itu kalau ya. Tapi Al-Ghazali bilang begitu kan beliau sudah jadi orang alim besar itu kan. Jadi ya agama yang rumit, yang intelek, yang cerdas untuk para cendekiawan itu penting ya. Karena memang ya ada orang yang seperti itu makomnya. Tapi ada orang beragama yang ya orang-orang awam, ya ini hadisnya itu kan. Begitu, itu cara memahami hadis ini begitu. Lisyiddati dzalika. Nah, kenapa kok sampai orang yang meninggalkan jidal dan miraq itu diberikan kekhususan atau keistimewaan surga paling tinggi itu ya. Lisyiddati dzalika, karena beratnya meninggalkan jidal atau debat kusir itu ala nafsi bagi jiwa manusia. Berat memang. Wa aktsaru ma yaghlibu, dan paling atau mayoritas paling banyaknya dominan ya zalika hal tadi itu, yaitu jidal debat kusir itu adalah fil madzahibi, di dalam hal yang berkaitan dengan mazhab. Kalau sudah menyangkut mazhab fikih di sini, perbedaan mazhab. Kalau ada orang sudah mengikuti mazhab tertentu terus fanatik, wah itu godaan untuk debat dalam kaitan mempertahankan mazhab. Aduh, itu besar sekali ya. Dan Al-Ghazali juga pernah mengalami ini ya. Wal aqaidi, dan dalam hal akidah ya. Perbedaan akidah itu Sunni Syiah, nanti Sunni terbagi lagi, ada Sunni yang Asy'ariyah, Maturidiyah, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Jabariyah, ada Wahabiyah, ada Salaf, macam-macam lah. Masing-masing kelompok ini, masing-masing firqah ya, menyusun argumen yang daki-daki untuk mempertahankan itu semua. Ini Al-Ghazali yang fase Al-Ghazali sepuh ini ya, yang sudah mengkritik
kegemaran sebagian orang untuk berdebat dalam soal mazhab fikih dan masalah akidah ini. Waktu masih mudanya Al-Ghazali ya sama suka debat juga itu ya. Fa innal mira'a, karena sesungguhnya artinya apa? Manusia itu berkembang ya, manusia itu berkembang. Ya masih muda boleh lah. Kalau masih muda itu ya, kalau muda memang sebaiknya memang ya mengalami itu fase debat dan segala macam. Itu penting juga dialami masa itu ya. Tapi jangan berhenti di situ ya. Tapi juga jangan terlalu cepat-cepat menjadi bijaksana lalu meninggalkan sama sekali debat. Itu juga nggak bagus juga, karena memang ada fase dalam hidup manusia itu, orang itu ya perlu mengalami fase debat, menguji ide. Wah, ada tesis, antitesis, ini itu. Tapi juga ada fase sudah mengalami, udah profesor ya, udah dewasa, udah bijaksana ya, mulai bisa melihat segala masalah itu dengan seimbang gitu ya. Ya begitulah, ada fasenya itu. Fa innal mira'a, karena sesungguhnya debat kusir mira' ya, itu tubi'ah atau taba'un, itu merupakan tabiat ya. Taba'un adalah merupakan tabiat. Tabiat itu kalau sudah tabiat ya susah memang. Fa idza dhanna, maka jika, jadi pada dasarnya manusia itu punya tabiat, semuanya punya tabiat mira' dan jidal. Tabiat itu ya. Tidak terkecuali siapapun, tabiatnya itu adalah kalau melihat orang yang beda dengan dia itu langsung akan disangkal ya. Apalagi kalau dia punya argumen pembanding atau dia yakin ini salah, orang ini pasti akan tergoda untuk ngoreksi. Ingat ya, Al-Ghazali itu kan mendefinisikan al-mira' kemarin itu kan pokoknya apapun tindakan menyangkal pendapat orang lain itu namanya mira'. Tapi kalau menyangkal dengan tujuan untuk menyombongkan diri, menunjukkan kepintarannya dan merendahkan lawan, itu namanya jidal. Jadi mira' itu menyangkal secara umum. Ada orang berpendapat, oh nggak benar itu, tapi netral. Ya tidak ada kesombongan, tidak ada apa-apa, itu namanya mira' ya. Tapi kalau menyangkal tapi dengan kelihatan wah saya lebih tahu, pinter dan arogan ya, itu namanya jidal itu ya. Jadi mira' itu adalah tabiat manusia. Nah, fa idza dhanna, maka jika menyangka orang ya, annalahu, sesungguhnya bagi orang ini, alaihi, terhadap atau atas mira' ini, thawaban, ada ganjarannya. Kalau tabiat ini ditambahi hal lain, yaitu bahwa kalau dia mengoreksi, menyanggah pendapat orang lain yang salah, itu ada ganjarannya. Oh, saya kan ngoreksi akidahnya orang lain yang sesat. Oh, bayangkan ini menarik menurut saya. Al-Ghazali di sini secara tidak langsung mengatakan bahwa mengoreksi akidah yang sesat pun itu harus hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati bisa terjatuh kepada mira' dan jidal, apalagi jidal ya. Padahal ngoreksi ini kan hanya ngoreksi verbal saja. Apalagi kalau ngoreksi sambil menyerang, melakukan kekerasan terhadap orang yang dianggap sesat. Wah, udah itu pasti kalau Al-Ghazali melihat itu pasti langsung akan ingkar itu. Ya. Pasti akan. Jadi kalau orang menganggap bahwa mengoreksi orang lain itu ada ganjarannya, itu kan. Istadda, maka menjadi besar, menjadi mendalam, besar alaihi, kepada orang ini, khirsuhu, keinginan orang ini ya untuk mengoreksi, maksudnya untuk mira' ya, wa ta'awana, dan bergotong royong ya, berjasama, atau tabiat, yaitu tabiat manusia untuk senang mira' itu, wasyar'u, dan alasan agama. Ini menarik sekali ya. Jadi mira' itu kalau sudah diberikan alasan agama, wah itu makin debatnya makin panas.
bahkan bisa berujung kepada konflik fisik, bahkan bunuh-bunuhan. Ini keterangan yang bagi saya keren dari kitab Ihya ya. Jadi tabiat manusia yang suka mirok diberikan argumentasi agama karena membela madhab, membela akidah, itu langsung bisa menimbulkan orang itu makin keras jidal dan miroknya. Ya. Wa ta'awana dan bekerjasama atau utabiat wa syar'u dan agama alaihi alaihi terhadap mirok, ya, terhadap mirok itu. Dzalika itu semua khotaun adalah kesalahan mahdun yang murni. Ini kekeliruan mendasar ya. Menganggap bahwa mirok itu baik karena alasan agama. Itu kesalahan khotaun mahdun ya. Bal yambagi. Ini keren sekali ya teman-teman, mohon diperhatikan ini bagian yang sangat relevan dengan keadaan kita sekarang. Bal yambagi, bahkan sebaliknya. Lil insani, bagi manusia yang beriman ya, yang beriman dan mengikuti ajaran Al-Ghazali ini, an yakufa, untuk menahan orang ini lisanahu, lisannya, mulutnya orang ini, an ahlil kiblati, dari orang-orang ahli kiblah, orang-orang yang sholat menuju kiblat. Artinya apa? Orang Islam itu semua disebut sebagai ahlul kiblah, orang yang kiblatnya sama, yaitu Ka'bah, sholatnya menghadap ke sana. Jadi sebaiknya orang itu kaful lisan an ahlil kiblah. Ya, ini prinsip dasar yang dipegang oleh Al-Ghazali periode Ihya. Sebaiknya kita itu kalau bisa ya, menahan mulut kita untuk menghakimi, itu kalau dalam bahasa sekarang ya, menjudge, menghakimi ahlul kiblah. Karena penghakiman kategori al-mira wal jidal. Nah, tapi terus bagaimana kalau ada orang sesat atau orang salah terus dibiarkan begitu saja? Nah, ada solusinya. Ini solusi Ihya ya. Wa idza ra'a, dan jika melihat orang ini mubtadi'an, seorang yang melakukan bid'ah, artinya pandangannya secara akidah Islam itu sesat, keliru misalnya, bid'ah, maka talattafa, maka sebaiknya berhalus-halus ya. Menggunakan jalan yang lembut ya, orang ini finushi, di dalam menasehati insan ini. Kalau ada orang sesat, ada orang salah jalan, ya dikasih tahu, tapi dengan cara talatuf gitu ya. Talatuf. Kalau istilah Gusmus ya saya ini agak ewoh juga kok manggil Gusmus ya, tapi itu kan panggilan yang sudah umum ya. Mbah Mus ya, Kiai Mustafa Bisri, Gusmus itu kan pernah mengatakan seperti ini. Waktu terjadi penyerangan terhadap Ahmadiyah, Syiah ya dulu-dulu itu ya. Sekarang sudah agak reda ya. Beliau pernah mengatakan begini, lah ya, orang sesat ya, kalau orang sesat jalan masa terus dipentungi, dikeprui, dipukuli, itu kan nggak masuk akal itu. Ya kalau sesat jalan ya dikasih tahu. Kalau nggak mau ya sudah, ya kan? Nah itu yang dikatakan oleh Gusmus itu terjemahan persis dari ini, Ihya ini. Jadi kalau jenengan lihat orang kok kelihatannya salah ya, pandangannya, akidahnya itu melenceng menurut sampean ya dinasehati, tapi talatuf ya, talatuf, tidak mirak dan jidal. Jadi dinasehati dengan cara yang baik-baik ya. Bukan diserang tempat ibadahnya, bukan diserang dan macam-macam, digeruduk dan nah, itu sama sekali bukan jalan Ihya, itu bukan jalan talatuf ya. Jadi talattafa fi nushi, dan nah ini yang menarik, fi khalwatin, di dalam keadaan sepi. La fi tariqil jidali, tidak dengan cara jidal, debat, yang panas sekali ya. Fa innal jidala, karena sesungguhnya debat, jidal itu, apapun debat itu, yuhayyilu ya. Yuhayyilu akan menimbulkan khayalan, akan menimbulkan pikiran
khayalan jidal ini ilahi kepada orang yang melakukan jidal ya, annaha atau ilahi kepada orang yang dinasihati ini, kepada apa itu mubtadi ya, yukhayyilu itu memberikan apa itu memberikan khayalan fantasi ya, ilahi jidal ini ilahi kepada mubtadi, anna sesungguhnya apa itu, sesungguhnya jidal, tapi ini di domirnya ha karena ini merupakan apa ya, khobarnya itu khilatun itu muannas ya. Jadi sebetulnya ha di sini rujuknya kepada khilah, rujuk kepada sesuatu yang datang sesudahnya. Ini ya semacam domir kisah, tapi bukan domir kisah ya, tapi ini masalah gramatik nggak usah dibahas lah. Karena sesungguhnya khilah atau jidal ini, khilatun adalah khilah, adalah trik minhu dari insan ini fital bisi di dalam menipu. Jenengan kalau debat, ya, kalau debat, nasihati orang yang jenengan anggap salah akidahnya, pendapatnya dianggap menyimpang atau segala macam, jenengan debat. Itu orang yang sampean debat, sampean nasihati, boro-boro sadar dan menyadari kekeliruannya. Malah dia bisa berpikiran bahwa ya itu kan hanya permainan kata-kata saja, kira-kira begitu. Talbis itu kira-kira orang yang mendebat dia ya, yang menasehati dia dengan debat itu kan apa ya, dianggap oleh orang yang tadi itu yang menyimpang ini, dianggap ya nasihat itu yang berupa jidal itu ya itu kan main kata-kata aja ya. Itu bukan kebenaran ya. Karena jidal itu ya begitu, orang debat apa ya, saling tukar menukar apa itu hujjah ya. Nah, kadang-kadang kalau sudah terlibat dalam jidal yang sudah berlangsung berjam-jam ya, dan sudah apa, orang yang terlibat dalam jidal itu sudah emosional, itu kan ya apa saja disamber sekedar untuk mempertahankan pendapatnya. Nah, orang yang jenengan nasihati dengan jidal itu dia bisa berpikir bahwa nasihat sampean itu sebetulnya hanya trik kata-kata saja, tidak ada substansinya, itu talbis saja sebetulnya itu ya. Wa anna dzalika, dan sesungguhnya jidal itu adalah son'atun, itu adalah keterampilan, skill ya. Ia kediru yang mampu al-mujadiluna, orang-orang yang ahli debat, min ahli madhabi, dari ahli madhabnya orang yang tadi itu ahli bid'ah, ala amthalia, terhadap sebangsanya son'ah tadi itu. Lau aradu, jika menginginkan al-mujadilun itu. Jadi misalnya gini ya, ada orang yang jenengan pandang orang itu akidahnya menyimpang misalnya. Tapi orang ini sebetulnya tidak terlalu alim ya. Dia mengikuti akidah yang jenengan anggap menyimpang itu ya karena mengikuti orang lain. Jenengan beneri dengan cara jenengan nasihati, dengan cara didebat. Orang ini mungkin akan berkata begini, oke, saya memang nggak bodoh, tidak bisa mempertahankan posisi atau ideologi atau mazhab saya ya, karena saya memang sekedar taklid, tapi imam saya itu pasti dia bisa itu menjawab keberatan-keberatan jenengan itu. Jadi boro-boro orang ini mau mengikuti nasihat sampean, mempercayai atau mengikuti koreksi jenengan, justru orang ini malah berpikiran, jenengan kan hanya memang ahli debat. Kalau sekedar ahli debat, imam saya juga bisa menandingi kamu. Jadi orang ini nggak berubah sama sekali itu. Fatastamirru, maka menjadi permanen, menjadi berlangsung terus al-bid'atu, bid'ah fi qalbi, di dalam hatinya mubtadi tadi itu, bil jadali, gara-gara jenengan debat itu. Wa tata'akadu, dan menjadi makin kuat bid'ahnya ini. Jadi mengoreksi orang, kesesatan orang dengan debat
itu boro-boro membuat orang ini pindah atau mau berubah pikiran, justru malah makin memperkuat pendapatnya. Makanya saya dengan dasar ini ingin menegaskan juga bahwa debat seperti yang kita saksikan di YouTube itu, debat Islam Kristen, debat antara ini itu, orang yang masuk Islam atau masuk Kristen atau masuk agama apapun karena debat itu kecil sekali. Orang pindah agama itu, orang mendapatkan hidayah ya, itu bukan karena debat. Kenapa orang itu masuk Islam? Itu bukan karena debat, karena ada sesuatu ya. Tapi itu jelas bukan debat. Kenapa kok jenengan masuk Islam? Misalnya seperti ada banyak orang masuk Islam yang bukan karena, mayoritas orang itu pindah agama atau memeluk agama itu bukan karena debat, tapi karena sesuatu yang, yaitu kalau dalam bahasa kita ya hidayah dari Allah ya. Makanya debat ya, tapi ini jangan diartikan bahwa debat itu tidak penting sama sekali, enggak loh ya, karena Al-Ghazali itu gurunya itu Imam Haramain itu ngarang kitab tentang tata cara berdebat itu. Cuma kalau bisa itu ya diminimalisir lah, karena efektivitas debat itu nggak banyak sebetulnya. Kalau istilah yang netral menurut saya ya bukan debat ya, tapi tukar pendapat lah. Oke, pendapat saya begini, ya sampean begitu, kita tukar menukar ya, saya koreksi, jenengan koreksi, ada argumen kontra argumen, selesai udah. Karena kalau debat itu ya saya sering lah debat itu ya. Dan saya merasakan juga waktu berdebat itu ya ada keinginan dalam diri saya untuk mengalahkan lawan saya. Nah, keinginan untuk mengalahkan itu yang penyakit hati itu. Jadi Al-Ghazali ini benar dalam kitab Ihya ini bahwa al-jidal itu memang ya itu yang kata beliau itu at-tarafu, merasa tinggi di atas orang lain. Fa'idha arafa, maka jika tahu ya, orang yang ingin menasehati orang yang sesat itu ya, annan nuskha sesungguhnya menasehati secara diam-diam dengan cara halus talatuf itu, layan fa'u tidak memberikan manfaat, nggak bisa berpengaruh, ya sudah istaghola maka berkonsentrasi orang ini binafsi terhadap dirinya orang itu, watarokat dan meninggalkan orang itu kepada an-nusakh itu ya. Ya kalau orang dinasehati nggak mau ya sudah, itu persis seperti yang dikatakan Gusmus itu. Iya orang sesat kok malah dipukuli itu gimana? Ya sesat ya, orang sesat jalan ya dikasih tahu. Kalau nggak mau ya sudah ya, dikasih tahu nggak mau ya sudah ya. Nah ini ya, fa'idha arafa anna nusha la yanfa'u ishtaghala bi nafsihi wa tarakahu. Dah, tugas saya hanya memberi nasihat saja. Kamu nggak mau terima ya monggo saja. Itu sudah di luar yurisdiksi saya, di luar kewenangan saya. Allah itu yang memberikan hidayah itu, kita tidak punya hak untuk hidayah itunya. Sekian saja ngaji Ihya malam ini ya, sudah malam. Cukup, mari kita tutup dengan bacaan salawat tibbil qulub. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.